Oke guys, ini ada sebuah komentar dari teman kita ya, dari Bang L Doset 5189. Katanya ini tentang Bitnasdaq ya guys. Ini percuma bang ya, event itu cuma main kata-kata doang. Dulu gue lihat harga hash rate itu 0,018, sekarang ada event malah 0,027, sama aja bohong dong, kayak gitu kan. Terus dilanjutkan ya, dan juga harga BNQ anjlok, kemarin naik 190, sekarang 121. Ya moga aja naik lagi sih. Dan juga tiap hari pendapatannya dikurangi beberapa persen, gue lupa. Buat balik ke modal awal lama banget. Jadinya gara-gara ini kurang terus, lama-lama habis dan nggak bisa nambang lagi. Jadi harus beli lagi BNQ-nya. Daripada mining, mending trading aja bang. Naik dijual, anjlok dibeli. Oke guys ya, ini coba aku mau kasih penjelasan versiku ya. Semoga aja ini bisa memberikan pencerahan ya buat kita bersama. Dan kalau teman-teman nanti pengen ngasih masukan juga boleh ya guys. Ini cuman dari sudut pandangku, kenapa kok harga ini ya untuk membeli hash rate itu kok beda-beda. Dan ini pengaruhnya sama yang promo bonus 50% pembelian hash rate itu guys ya. Oke, langsung aja kita gas. Oke guys, ini udah aku coba buatkan sebuah data ya guys. Datanya ini aku ambil tanggal 11 dan yang hari ini itu tanggal 12 November ya guys. Nah kalau kita lihat nih guys, tanggal 11 November ya, untuk mendapatkan satu hash rate kamu harus membakar setidaknya itu 0,009193 BNQ ya, seperti ini. Kemudian kalau hari ini kamu membeli satu hash rate itu cuman butuh modal 0,009100 BNQ. Artinya untuk dapetin satu hash rate hari ini tuh lebih murah ketimbang belinya kemarin gitu guys. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini sebuah peluang gitu, peluang buat kita dapetin hash rate lebih banyak, berarti ya kita harus perhatikan. Nah tapi pertanyaannya satu gitu kan, tadi kan abangnya bilang percuma dong kalau di kasusnya dia tadi ya, ceritanya bonusnya itu dibanyakin, maksudnya bonus promo yang kalau beli hash rate 1000 dapatnya 1500 kayak gitu kan. Sedangkan hari ini kan, mulai hari ini itu kan sudah dihilangkan ya yang promo-promo itu. Tapi kan mayoritas semua orang sudah punya hash rate-nya itu kan bertambah ya dari yang kemarin kayak gitu guys. Nah kalau kita perhatikan guys, ya memang seolah-olah kayaknya ini marketing ya. Memang menurutku ya tetap marketing kan, nggak mungkin nggak marketing gitu. Tetap mereka tuh menggunakan segala macam itu untuk marketing guys ya. Nah, tapi yang perlu dipahami mungkin abangnya tuh kurang detailnya di sini guys. Kalau abangnya pahami konsep dari nambang, itu ada pengaruh di sini ya. Ada namanya network hash rate. Nah, aku nggak ngerti yang waktu datanya tadi abang itu tunjukkan, kenapa ada bonus reward ya, yang promosi 50% hash rate itu, kenapa kok malah jadi mahal kayak gitu kan. Nah, jadi kayak percuma aja gitu kan. Ada bonus, cuman belinya juga mahal kayak gitu kan. Nah aku nggak ngerti kayak gitu, cuman kalau aku ngeliat berdasarkan data kemarin dan hari ini, memang ini ada pengaruhnya bang gitu. Pengaruhnya dari apa? Dari ini loh ya, dari ini bahwasanya kemarin itu jaringan ya, total jaringan, network jaringannya itu all semua digabungkan itu kesulitannya tuh ini guys, sekitar 228, sekian billion ya, atau miliar kayak gitu kan hash rate. Sedangkan hari ini guys bertambah gitu kan. Sekarang kesulitannya itu di 229,7 sekian miliar atau billion hash rate guys. Artinya untuk menambang hari ini tuh guys ya, penambangan hari ini tuh akan lebih sulit ketimbang kemarin kayak gitu kan. Tetapi di sini tuh guys, kamu untuk membeli satu hash rate itu kalau dihitung dengan token BNQ itu makin murah guys. Cuman kalau teman perhatikan, yang paling berpengaruh kenapa kok ini bisa murah, ini bisa mahal guys, sebenarnya pengaruhnya itu dari sini guys. Nah kita coba lihat chart, ini harga BNQ ya, token BNQ. Kita coba pakai hari ya, time frame-nya 1 hari, kita cek di sini guys. Nah di sini kan, sekarang kan posisinya masih di sini. Kalau kita melihat harga tokennya tuh sedang turun guys. Ya kalau dipikirkan berarti harganya mahal kemarin ya, kayak gini kan guys, tuh harganya lebih mahal kemarin kayak gitu kan, karena posisinya di atas dan sekarang lebih ke bawah lagi, lebih murah lagi gitu kan guys. Tapi kenapa kok malah jadinya lebih murah lagi gitu ya? Berarti memang kalau kita bandingkan dari harga kemarin ini, harga kemarin itu pembukaannya ya itu di sini ya guys, di 0,007223.
Sedangkan hari ini pembukanya itu di 0,007197 ya. Berarti kan memang ada selisih, ini lebih turun lagi gitu kan guys. Jadi ini pengaruh kan guys, turun tetapi untuk membeli hash rate-nya makin murah guys. Berarti ini memang pengaruhnya dari harga juga guys, dari harga token itu. Kalau harga token BNK-nya turun, kemungkinan ya untuk beli satu hash rate-nya juga turun. Jadi menurutku hash rate itu sudah ada patokan dengan BNK guys. Cuma nilainya berapa aku kurang tahu ya, kurang lebih segini inilah. Dan mengikuti gitu loh, ada perbandingannya gitu loh. Nah, jadi kurang lebih yang aku pikir kayak gitu. Nah, terus tadi apalagi sekarang tokennya anjlok gitu kan. Jadi kayaknya nggak cocok gitu loh, kita suruh nambang banyak-banyak tokennya anjlok. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan tuh gini, sekarang yang anjlok tuh apakah BNK doang atau enggak. Bahkan Bitcoin turun 2%, BNK tuh cuma turun 0,53 loh guys persen. Nah, sedangkan ini Trump nih, meme coin punya presiden Amerika tuh turun 9,7%, Solana turun 7%, XRP 4,43%. Ya, Polygon 4% ya, rata-rata turun semua bang. Lah jadi sekarang kalau dipertanyakan begini, menurutmu gimana gitu ya? Kalau teman-teman punya pendapat lain, menurutmu gimana nih guys? Atau teman-teman punya perhitungan khusus gitu tentang rate ini, satu hash rate berapa BNK, anggapnya teman-teman bisa menghitung. Kalau menurutku pribadi ya ini pengaruh dari harga BNK itu sendiri guys. Jadi si hash rate itu bisa naik turun. Kalau teman-teman perhatikan hash rate ini kan ya harganya dipatok dari token BNK, jadi jelas menurutku hubungannya sama si token BNK ini guys, kayak gitu. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di tanggal 10 kalau nggak salah itu kemarin tuh ada burning ya guys, ada burning pembakaran token BNK. Nah ini guys, kita lihat ya, di sini tuh ada infonya, ini di transaksinya ya, dia sebutkan di sini itu ya, tanggal 10 November 2025 pukul 5.42 PM UTC ya, waktu UTC itu dia bakar sekitar ini guys. Totalnya itu adalah, nah ini ya guys, totalnya itu ada sekitar 153 juta ya token BNK itu yang dibakar guys ya. Jam 5.42 kalau kita lihat di chart di sini guys, itu kan di tanggal 10 kan, jam 5. Nah, dia kurang lebih di sini kan jam 5 mendekati ini ya guys, jam 6 ya, mendekati jam 6. Kemudian di sini ada ngepam nih jam 7-nya guys. Nah, jadi udah mendekati jam 6 tadi, dia melakukan pembakaran proses di blockchain. Kemudian di jam 7 itu harganya langsung ngepam naik guys. Cuman ya nilainya sama ya, kurang lebih sama. Nah, jadi menurutku ya, kalau melihat dari komentarnya bang kita ini, Bang Eldo ini ya, jadi kalau harganya turun ya memang karena market sedang turun bang, kayak gitu kan. Terus kalau dibilang ya daripada mining mending trading, ya berarti kan di pikirannya abang itu berpikirnya yang jangka pendek kan, mau dapat duitnya cepat atau enggak gitu kan. Ya kalau ngomongin cepat ya jangan mining bang, kayak yang punya rig untuk mining Bitcoin itu butuh bertahun-tahun bang, kayak gitu. Bahkan harga Bitcoin bisa segini juga membutuhkan tahun. Jadi kalau teman-teman itu ngomongin mining butuhnya cepat, ya nggak ada cerita. Mining itu jangka panjang gitu kan, dapatnya dikit-dikit tapi terus continue dan seterusnya. Setelah ROI, setelah balik modal. Kalau abangnya ini ngecek di kontenku yang lain kayaknya pernah aku share loh, hitungannya itu teman-teman ya, berapapun modalnya kurang lebih 4-6 bulan itu balik modal. Baru setelah itu teman-teman itu bisa profit gitu. Tapi kan continue, kalau trading kan kita aktif guys, sistemnya aktif. Kalau mining itu pasif gitu loh, kita cuma naruh, nambahin doang dan ditinggal. Nah jadi ya apa ya, tujuannya tuh beda. Mungkin abangnya ini pengennya langsung dapat cuan banyak. Kalau cuan banyak ya udah trading gitu aja. Dan trading pun kalau mau lebih cepat lagi dan mau ambil resiko ya mainnya future bang, pakai leverage. Itu kalau tak kasih saran konyolnya kan gitu. Tapi kan pertanyaan satu, seberapa paham kita dengan technical kayak gini ya, gitu kan, technical tradingnya seperti ini. Kalau udah ngerti sih nggak masalah ya, walaupun yang ngerti pun nggak ada yang namanya win rate 100%. Kamu trading 100 kali, bisa nggak 100 kali menang terus tanpa kena loss? Kalau bisa ya dewa berarti kan kayak gitu. Jadi sepengetahuanku ya guys, semaster-masternya orang bisa trading ya, yang profesional lah, dia tuh pernah loss gitu. Tapi kan punya win rate. Win rate-nya kalau udah di atas 80% dari total dia trading, dia kalahnya itu cuma 20% lossnya. Ya menurutku itu udah hebat gitu kan. Bahkan mungkin kamu udah 60-70% aja udah hebat gitu kan.
Nah, kayak gitu sih. Jadi ya kalau abangnya tadi ngerasa pengen cepat ya silakan trading dan mainnya yang future bang, yang perpetual future ini bang. Ini kan pakai leverage bang. Jadi sistemnya pakai open long atau open short. Nah, di sini udah dikasih nih ya untuk leverage-nya tuh 20 kali. Kalau mau dipentok ini maksimal ini rata kanan tuh 100 kali. Cuman kembali lagi guys, maupun kamu berapa X leverage-mu ya, powermu di sini, tapi kalau kamu pakai marginnya itu kecil ya hasilnya kecil juga gitu kan, seperti itu guys ya. Jadi mungkin ya pandangannya beda ya, bukan berarti salah. Jadi menurutku abang ini mungkin pikirannya berbeda gitu kan, yang dia maksud tuh pinginnya yang cepat gitu, cepat ya di trading kan bang, cuman kan resiko yang ditanggung juga besar. Tapi bagi orang yang nggak ngerti trading, menurutku main ini juga kayak orang nabung dan bikin passive income gitu loh. Aku sendiri pun tetap mining, tetap aku tambahin bang, karena aku berpikir nggak cuma untuk hari ini ya, BNK nggak ngomongin hari ini, aku ngomongin besok bang. Nah aku fokusnya untuk BNK ya, misalnya aku mau trading di sini mainnya yang spot ya, tentu yang spot karena nggak ada di BNK itu, nggak ada yang di future. Jadi kalau abangnya mau cepat ya udah mainnya di future, pilih aja Bitcoin kayak gitu misalnya. Nah cuman ya biasa sih kayak gini nih menurutku, apa ya, harga anjlok kalau kita panik tuh berarti memang kita nggak tahu aku gitu. Aku tuh biasa aja guys dengan mau dia turun, karena logika aku simpel sih, kalau harga nggak pernah turun kapan aku belinya gitu kan. Aku butuh turun, kalau nggak turun-turun aku mah pusing gitu kan, mending turun dulu aku bisa ambil, nanti naik lagi aku jual gitu kan, konsepnya trading yang trading spot. Cuma kalau abangnya butuh cepat, saranku mainnya yang future nih, jangan yang spot. Spot tuh cuma satu arah. Kalau future mau turun mau naik bisa ambil take profit kalau kamu bisa prediksi dengan benar. Oke guys, kurang lebih kayak gitu dulu. Semoga bisa menjawab salah satunya pertanyaan dari abang kita ini, dan juga mungkin teman-teman juga punya pertanyaan lain nih atau punya pendapat lain, silahkan komentar ya guys. Oke, tetap semangat dan ciao.